Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke baik, jadi langsung aja pada kesempatan video kali ini aku ada kabar gembira nih buat teman-teman yang mau daftar ataupun mau mendapatkan bantuan BPUM ataupun UMKM ini sebesar 2,4 juta. Jadi kabar gembiranya bantuan tersebut sebesar 2,4 juta sebentar lagi akan segera dibuka. Alhamdulillah sekali ya teman-teman. Serta informasi mengenai bantuan ini aku berikan lebih cepat lagi biar teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang dan tidak ketinggalan mengenai informasi tersebut. Oke baik, jadi dalam mendapatkan bantuan tersebut sangatlah mudah sekali karena salah satu persyaratan itu cukup menggunakan ataupun memiliki KTP, dan cara mendaftar bantuan ini teman-teman bisa mendaftar secara online melalui HP kalian masing-masing. Dan di video kali ini juga aku akan bahas sedikit mengenai beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanya. Yang pertama itu, apakah kita boleh ikut dan mendaftar bantuan ini walaupun kita sudah menerima bantuan lain seperti kartu prakerja atau bantuan PKH atau kartu sembako atau BST atau apapun bantuan pemerintah lainnya lagi. Bisakah kita ikut dan mendaftar untuk bantuan BPUM sebesar 2,4 juta ini? Nah, di sini kita akan bahas. Terus pertanyaan kedua yang paling banyak ditanya, apakah bantuan ini haruslah orang-orang yang memiliki usaha saja dan atau apakah yang tidak punya usaha boleh ikut? Nah, di video kali ini kita akan bahas secara lengkap, jelas dan tuntas. Jadi buat teman-teman pastikan ikuti terus video ini sampai habis dan simak baik-baik biar teman-teman mendapatkan informasi ini secara lengkap dan jelas. Oke, kita lanjut aja. Oh ya teman-teman, satu ketinggalan buat teman-teman yang masih baru bergabung atau masih belum subscribe juga. Yuk, nggak usah segan dan nggak usah takut juga, langsung aja klik tombol subscribe karena channel ini akan terus memberikan informasi-informasi tentang bantuan pemerintah lain lagi. Yuk langsung aja subscribe di bawah biar teman-teman tidak ketinggalan mengenai informasi terbaru di channel ini. Oke, biar lebih cepat kita langsung aja ke pembahasannya aja. Nah, buat teman-teman nih yang masih belum tahu apa sih bantuan BPUM ini, jadi BPUM itu adalah singkatan. BPUM adalah kepanjangan dari Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, dan bantuan ini diberikan sebesar 2,4 juta dan satu kali pencairan saja. Dan buat teman yang harus diketahui, bantuan ini sebenarnya sudah berlangsung di tahun 2020, itu dimulai dari bulan Agustus sampai bulan Oktober kalau nggak salah, dan bantuan tersebut itu dinamakan bantuan tahap 1. Nah, terus dari Kementerian Koperasi dan UMKM membuka kembali nih, yaitu di tahap 2 setelah tahap 1 selesai kemarin. Tahap 2 dibuka lagi, itu dimulai dari bulan Oktober sampai dengan akhir November, itu tahap 2. Dan saat ini tahap 2 masih berlangsung dan masih dalam tahap penyeleksian lolos atau tidak sebagai penerima bantuan BPUM sebesar 2,4 juta ini. Jadi bantuan BPUM tahap 2 secara resmi telah ditutup di akhir November kemarin. Dan selanjutnya bantuan BPUM lanjutan atau tahap 3 akan dibuka sebentar lagi. Nah, dibuka sebentar lagi itu kapan? Setelah ini kita akan bahas. Dan kabar gembiranya, bantuan tahap 3 ini untuk kota penerima itu sangat-sangat besar sekali. Jadi teman-teman berkesempatan besar untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut sebesar 2,4 juta. Dari info yang aku dapatkan dari web resmi dari Kementerian Koperasi dan UMKM, diberitakan bahwasanya untuk kota penerima tahap 3 ataupun tahap lanjutan di pembukaan BPUM selanjutnya, itu kota penerimanya itu sekitar 20 juta penerima. Kota 20 juta penerima merupakan kota terbanyak di tahap selanjutnya ini, karena yang kita ketahui kota untuk tahap pertama dan tahap kedua itu di bawah 20 juta. Itu untuk tahap pertama kalau nggak salah sekitar 8 juta penerima saja yang diterima dan lolos, dan untuk tahap 2 ini itu bertambah sedikit, yaitu kota penerima itu sekitar 12 juta penerima, dan untuk kota tahap selanjutnya atau tahap 3 yaitu sekitar 20 juta penerima. Jadi buat teman-teman bisa sangat-sangat besar sekali dan berkesempatan bisa mendapatkan bantuan BPUM sebesar 2,4 juta ini. Oke baik, jadi kita langsung aja ke cara daftarnya. Jadi bagaimana sih cara mendaftar dan mendapatkan bantuan BPUM sebesar 2,4 juta ini? Jadi sebelum mendaftar, teman-teman harus memenuhi persyaratan dalam mendaftar bantuan ini, karena nggak semua bisa mendapatkan bantuan tersebut. Teman-teman harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dalam mendaftar bantuan tersebut.
Oke baik, jadi langsungnya kita bahas mengenai syarat-syarat yang teman-teman harus penuhi dalam mendaftar bantuan BPUM sebesar 2,4 juta ini. Yang pertama, teman-teman pastikan kalian itu sebagai warga negara Indonesia. Terus yang kedua, teman-teman harus memiliki NIK dan pastikan mempunyai KTP kalian, dan pastikan juga sudah berusia 18 tahun ke atas. Terus syarat yang ketiga teman-teman harus penuhi, pastikan kalian memiliki usaha mikro. Dan yang keempat, teman-teman pastikan juga tidak memiliki hutang atau kredit di bank. Terus yang kelima, teman-teman pastikan mempunyai surat keterangan usaha atau biasa disingkat dengan SKU, dan juga mempunyai surat izin usaha. Jadi kelima itulah teman-teman harus memenuhi persyaratan tersebut sebelum mendaftar. Nah, buat teman-teman sudah memenuhi persyaratan kelima tersebut, maka teman-teman bisa mendaftar dan mendapatkan bantuan BPUM sebesar 2,4 juta dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, pertanyaan ini sebenarnya secara tidak langsung sudah terjawab yang telah kita bahas tentang pertanyaan yang paling banyak ditanya tadi, yaitu bolehkah yang nggak punya usaha sama sekali bisa mendaftar dan mendapatkan bantuan tersebut sebesar 2,4 juta? Ini sudah terjawab langsung, yaitu jawabannya tidak bisa, karena bantuan BPUM ini khusus para pelaku usaha yang mempunyai usaha dibuktikan dengan surat keterangan usaha dan surat izin usaha. Jadi jelas ya, tidak bisa mendaftar dan mendapatkan bantuan tersebut jika tidak punya usaha. Dan buat teman-teman yang punya usaha pasti memiliki surat keterangan usaha atau surat izin usaha. Dan buat kalian yang benar-benar mempunyai usaha namun tidak memiliki surat tersebut, maka teman-teman nggak perlu khawatir, kalian bisa membuatnya di kantor desa kalian masing-masing. Karena pengalaman pendaftar sebelumnya itu banyak banget yang membuat surat tersebut di kantor desa. Nanti dari desa sudah paham sendiri mengenai hal ini teman-teman. Oke baik, jadi sudah cukup jelas lah mengenai persyaratan dalam mendaftar, dan kita langsung ke cara daftarnya aja. Nah, jadi cara mendaftar bantuan BPUM sebesar 2,4 juta ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, teman-teman bisa mendaftar secara offline, yaitu dengan cara datangi ke kantor Dinas Koperasi dan UMKM daerah kalian masing-masing. Dan hal-hal apa saja yang dibawa itu teman-teman bisa bawa KTP, kartu keluarga, surat keterangan usaha, surat izin usaha, dan juga foto usaha kalian. Dan untuk syarat ini itu setiap dinas berbeda-beda. Jadi mungkin buat teman-teman info lebih lanjut dan lebih jelas mengenai persyaratan tersebut, teman-teman bisa datangi kantor dinas dan UMKM daerah kalian masing-masing saja ya. Dan untuk cara yang kedua, untuk mendaftar bantuan BPUM ini, teman-teman bisa mendaftar secara online. Jadi daftar secara online itu bagaimana? Jadi teman-teman daftarnya itu menggunakan link. Nah, kita dari mana dapatin linknya? Lah, link ini kita dapatin dari Dinas Koperasi dan UMKM di daerah kita masing-masing juga. Nah, bagaimana kita mendapatkan link tersebut untuk mendaftar? Nah, mungkin ada sebagian dari Dinas Koperasi dan UMKM akan mengumumkan link tersebut dan dibagikan kepada kalian itu dari sosial media, baik itu Facebook atau Instagram atau dari WhatsApp juga. Nah, jadi biar lebih jelas untuk mengenai hal tersebut, teman-teman bisa datangi kantor Dinas Koperasi dan UMKM kalian. Mungkin ada diberitahukan tentang linknya untuk pendaftaran online teman-teman. Dan satu hal yang teman-teman harus ingat, untuk pendaftaran online ini nggak semua Dinas Koperasi dan UMKM membuka pendaftaran secara online. Jadi hanya dinas-dinas tertentu yang membuka secara online ya teman-teman. Dan pengalaman sebelumnya Dinas Koperasi dan UMKM yang membuka secara online itu ada sekitar 50-an kabupaten atau kota yang buka secara online tentang pendaftaran bantuan BPUM ini. Oke baik teman-teman, jadi sudah cukup jelas ya mengenai cara daftarnya, bisa secara online maupun offline yang sudah kita jelaskan sebelumnya tadi. Oh ya, aku lupa teman-teman, jadi untuk pendaftaran bantuan BPUM sebesar 2,4 juta untuk tahap 3 atau tahap lanjutan ini akan dibuka sebentar lagi, yaitu di awal tahun 2021. Info ini aku dapatin dari web resmi Kementerian Koperasi dan UMKM. Namun di awal tahun 2021 tidak disebutkan bulan berapa dan tanggal berapa. Dan bisa saja di awal tahun 2021 ini bisa jadi itu di awal Januari atau akhir Januari 2021, atau mungkin bisa jadi juga di bulan Februari, tepatnya di bulan 2. Namun teman-teman ditunggu aja info resmi. Nanti kalau emang sudah resmi dibuka tentang pendaftaran bantuan BPUM tahap 3, aku
aku akan diumumkan di channel ini. Jadi buat teman-teman stay tune terus, jangan sampai ketinggalan informasi ya. Oh ya, aku lupa tadi tentang pertanyaan yang paling banyak ditanya juga. Ini kalau yang udah mendapatkan bantuan pemerintah lain seperti kartu prakerja, PKH, BST ataupun kartu sembako, ini bisa nggak ikut bantuan BPUM sebesar 2,4 juta ini? Jawabannya sangat-sangat bisa, karena di dalam persyaratan dari Kementerian Koperasi dan UMKM tidak ada larangan buat teman-teman yang telah mendapatkan bantuan pemerintah, baik itu prakerja, PKH ataupun bantuan lain. Jadi memang tidak ada larangan. Jadi buat teman-teman bisa mendaftar dan ikut bantuan BPUM sebesar 2,4 juta. Jelas ya? Dan bahkan faktanya banyak juga yang ikut prakerja namun ikut lagi di bantuan BPUM sebesar 2,4 juta, dan bahkan ada yang udah cair bantuan tersebut. Jadi teman-teman, intinya kalau telah memenuhi persyaratan tersebut, maka teman-teman boleh mendaftar dan mendapatkan bantuan BPUM sebesar 2,4 juta dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Jelas ya? Oke baik teman-teman, jadi inilah informasi yang dapat aku berikan buat kalian semua. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah. Sekian dan terima kasih aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.